Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa lagi dengan kami dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama LPBHNU cabang Situbondo. Sahabat, sebentar lagi dalam tahun 2020 ini kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Tentunya banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus kita bicarakan. Bahwasanya dalam kontestasi ini banyak sesuatu yang harus kita kaji. Dari beberapa hal itu, yang perlu kita kaji adalah dari motif-motif terselenggaranya atau penyelenggaraan dari kontestasi itu sendiri. Nah, dari itu semua lebih fokus kita pada proses-proses langkah-langkah yang diambil oleh para kontestan kita itu seperti apa. Ada enggak sesuatu yang menyalahi norma etika ataupun konstitusi. Nah, yang rawan bagi kita dalam kontestasi ini ketika kita berbicara tentang isu SARA, isu agama itu sangat rentan sekali. Konflik interestnya sangat rentan sekali. Maka dari itu, apakah isu-isu ini tetap menggelinding di tataran masyarakat atau para kontestasi ini ada polarisasi terbaru, bagaimana caranya untuk meraih suara dan simpati dari pemilih? Apakah dia menjual dalam tanda kutip terhadap figur kultur? Apakah dia menjual program kerja yang nantinya dia lakukan? Apakah landai-landai saja ketika dia melakukan suatu terapan? Bagaimana meraih simpati masyarakat untuk kontestasi pilkada yang 2020 ini. Kita simak pada hari ini, saya hadirkan sahabat muda saya. Beliau masih muda tapi berpotensi, juga sebagai advokat di Kabupaten Situbondo. Dia punya nama sahabat Juvaldi, orangnya gadung. Kita hadirkan ntar lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Yang saya janjikan ini sahabat Juvaldi, orangnya masih muda. Alhamdulillah. Saya minum dulu Mas ya. Ya, minum dulu. Ini capek naik beca apa lagi ngontel tadi? Lah, tadi saya biasa pulang dari kerjaan. Oh, di sana. yang saya janjikan ini sahabat Juvaldi, orangnya cerdas, brilian ya. Terima kasih Pak. Jadi bukan menguji, memang realitas begitu. Ini sahabat Juvaldi, ini kita nanti pada hari ini tahun ini kita mau ada kontestasi pilkada. Pilkada, oh iya. 2020 ya. 2020 kita ada pilkada. Nah, tentunya ada banyak pikiran, ada banyak mata tertuju terhadap para kontestan ini. Iya. Untuk melakukan langkah-langkah, cara-cara seperti apa dia itu akan meraih suara simpati masyarakat. Betul, ya. Apakah tetap memakai pola lama dengan memakai isu-isu agama, terus memakai isu-isu SARA, kelompok ketokohan? Kalau SARA rentan. Oh, rentan. Nah, makanya ini Iya. perlu kita bicarakan apa yang dilakukan oleh para kontestasi ini. Nah, dominasi saat sekarang ini kira-kira arahnya kemana? Oh, iya. Kalau melihat arah pembangunan, terus situasi nasional maupun isu kedaerahan, menurut Mas Juvaldi itu nantinya seperti apa polarisasi pemikiran mereka itu? Iya. Kira-kira ada gambaran? Kalau kita melihat dari bagaimana presiden kita dalam hal ini, yaitu gairah bagaimana khusus pembangunan di Indonesia, artinya ditekankan kepada pembangunan infrastruktur dibangun terlebih dahulu,
Nah, sekarang sudah berbeda lagi. Presiden kita yaitu adalah bagaimana pembangunan sumber daya manusia. Oh. Lah, artinya ada dua prioritas yang diprioritaskan oleh presiden kita. Dan ini antara visi misi antara calon di pilkada ini tidak boleh kemudian itu kontraproduktif dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Ya, seperti itu. harus linear. Harus linear. Artinya apa? Saya menginginkan di pilkada 2020 ini bagaimana kemudian calon itu bisa mempresentasikan, artinya membawa arah Situbondo ke depannya itu artinya lebih visioner lagi. Jangan kemudian hanya isu-isu yang memang rentan yang mereka jadikan alat untuk menarik konstituen mereka. Kita boleh demokrasi bebas, dalam hal ini kita bebas berdemokrasi. Jangan kemudian kita samakan dengan demokrasi yang ada di Amerika. Kita itu berbeda. Di sini berbeda. kita itu berbeda. Demokrasi di sana demokrasi liberal. Kalau kita yaitu adalah demokrasi monokrasi Pancasila. Artinya walaupun Ada kita batasan. berbeda, ada batasan di situ. Nah, di situ. Ini lagi saya tadi membaca di Facebook ada beberapa yang kemudian di situ bergening, antaranya ada yang memetakan kaum Nahdien dan seperti itu. Artinya bagaimana memetakan, bagaimana seperti itu, memetakan itu bagaimana seperti itu, mengambil saudara Nahdien tidak apa-apa, silahkan. Artinya dengan apa? Dengan brilian, dengan visioner. Apa yang akan diberikan kepada kaum Nahdien? Semisal bagaimana pembangunan sumber daya manusia kaum Nahdien, SDM-nya, bagaimana yang akan ditingkatkan. Nah, itu yang perlu mereka tuangkan di dalam, maupun itu di dalam narasi melalui media sosial mereka yang mereka bangun, networkingnya, ya, social engineeringnya, bagaimana mereka membangunnya. Itu yang perlu ditekankan. Nah, kenapa? Kalau cuman hanya mereka mengambil secara gamblang kelompok doang, nantinya itu akan berpotensi konflik sebetulnya. Antar kelompok. Oh, antar kelompok. Itu yang saya khawatirkan. Saya potong Mas Jufaldi. Tadi ketika penerapan demokrasi kita tidak sama dengan di luar, maka batasan-batasan kita sebenarnya ada banyak hal. Karena frame pemikiran kita adalah pada Pancasila sebagai asas tunggal kita dalam bernegara. Nah, kira-kira menurut Mas Jufaldi itu potensi-potensi menyimpang dari arah situ, menyimpang dari arah frame asas tunggal kita, kira-kira ada enggak? Kalau di sini, kalau khususnya di Kabupaten Situbondo itu kita akui bahwa kaum Nahdien itu sangat luar biasa. Artinya untuk kaum-kaum yang lain itu masuk itu sangat nihil banget seperti itu. Sangat nihil banget. Jadi kalau kemudian kita diarahkan ke sana, itu menurut